Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Rifai, SAG, Guru SMP Negeri 2 Tanjung Pinang yang mengajar bimbingan konseling. Saya akan mengimplementasikan salah satu dari 7 jurus BK Hebat, yaitu jurus ke-6, membangun kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Baik, di sini saya sharing saja sama Bapak Ibu. Silakan Ibu sharing aja. Sesuai dengan apa yang sudah kami peroleh hari ini, kami akan mengimplementasikan salah satu jurus BK yang 7 yang sudah minggu-minggu, bulan-bulan kemarin kita lakukan. Hari ini jurus ke-6, membangun kolaborasi. Baik Bapak Ibu sekalian, membangun kolaborasi di sini kita menggunakan rumus ARKA. ARKA itu singkatan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Aktivitas kita yaitu bermain peran dan study kasus. Refleksinya diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi.
Mungkin di sini Ibu siapa yang membaca silakan kasusnya. Baik, terima kasih Ibu. Saya kasus nomor 5. Di sini ada seorang siswa yang merasa tidak suka belajar, lebih memilih bermain atau menonton televisi, dan sering tidak masuk sekolah. Penyebabnya bisa dari faktor ekstrinsik seperti teman dan lingkungan, atau faktor intrinsik seperti kemalasan. Karena kita sebagai guru BK tentu pernah menangani kasus-kasus tersebut. Kecuali Bu Nura yang ada kasusnya yang punya perusahaan. Ya boleh lah ya. Dari kasus tersebut, refleksi kita terhadap permasalahan itu yang pernah kita tangani ke anak. Kira-kira bagaimana Ibu siapa ya boleh sembarang lah anak kecil. Orang bingung dia kemana yang berusaha. Silakan dulu boleh. Terkait siswa ini, yang saya baca barusan. Ini memang paling banyak ya Bu ya. Kalau di sekolah faktor motivasi belajar itu sangat banyak permasalahannya. Sering terlambat, sering tidak buat tugas. Nah, kita sebagai guru BK itu untuk penanganannya biasanya kita asesmen dulu di awal kan Bu. Asesmen dulu di awal, dulu anak itu kenapa dia sampai seperti itu. Mencari tahu terlebih dahulu apa yang membuat penyebab dia sering malas gitu ya. Kemudian baru kita seperti ibaratnya dokter lah, kita meresepkan ya Bu ya, apa yang terbaik bagi si anak tersebut. Nah, itu dengan cara diskusi dengan anak itu terlebih dahulu. Nah, apabila dengan diskusi dengan anak tersebut tidak membuahkan hasil, perilaku anak tidak berubah, baru kita libatkan kedua orang tua. Biasanya langkahnya yang seperti itu. Nah, bangun kolaborasi sih memang ke wali kelas juga. Terima kasih. Betul, tepuk tangan untuk Bu. Ibu apa? Selanjutnya siapa? Boleh. Pak Eko boleh, Bu Nia boleh. Terkait dengan kasus yang dialami siswa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Kita merefleksi ulang. Silakan. Boleh. Udah, Bu, Ibu silakan. Kenapa? Ibu, baik Ibu, terima kasih. Di sini yang saya pahami, salah satu masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu ketika seorang siswa kesulitan menulis meskipun dia memahami materi. Kebetulan ada salah satu siswa di SMP tempat saya mengajar itu dengan dia jenjang kelasnya seharusnya memang kolaborasi ini dilakukan bukan hanya dengan pihak sekolah, terutama wali kelas dengan guru BK, tapi di sini seharusnya kolaborasi itu melibatkan orang tua siswa. Nah, di sekolah saya sudah dilakukan kolaborasi dengan orang tua, namun ketika kolaborasi itu dibangun, yang terjadi tanggapan orang tua dengan hasil yang di sekolah itu tidak satu suara. Padahal kita sudah memberikan hasil bahwasanya anak ini tidak bisa nih mengikuti pelajaran di sekolah. Namun orang tua malah membenarkan bahwasanya anak saya sudah belajar Ibu, anak saya sudah saya leskan. Tapi kami sebagai guru BK, solusi dari sekolah, kami menambah jam ekstra untuk siswa tersebut. Jadi ketika balik sekolah, kami minta kepada orang tua untuk memberikan izin khususnya untuk guru
dia memberikan les tambahan untuk siswa tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu beberapa refleksi dari permasalahan yang sudah kita hadapi. Memang benar, ada anak yang belum bisa baca tulis atau bahkan kenal huruf dan angka. Itu kita alami. Di sekolah pasti ada, walaupun cuma satu orang. Itu menjadi kendala. Memang kolaborasinya harus kerjasama dengan orang tua, kemudian pihak-pihak terkait lainnya, bisa juga dengan seorang psikolog ataupun apa namanya, medis ada juga. Baik, kita lanjutkan dulu. Selamat datang di Pulau 1001. Nah, ini istilah dalam jurus 7 jurus BK. Sebagai seorang pendekar, ini kita nih pendekar. Kita guru BK sebagai seorang pendekar. Seorang pendekar kali ini kita akan belajar jurus bangun kolaborasi, siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kita sudah bisa menguasainya. Next, ini udah. Oke. Baik, makna tadi sudah ya. Apa yang kita sudah diskusikan, tantangan terbesar kita dalam hal penanganan siswa juga sudah ada, caranya juga ada. Sekarang guru BK dan peran guru wali kelas. Di sini guru wali kelas, kalau peran utamanya guru wali kelas, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran, membentuk karakter. Ini kita, posisi kita guru BK di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Nah, ini peran utama. Kebutuhan kolaborasi itu untuk apa sih? Antara guru kelas dan guru BK itu ada sedikit perbedaan. Kalau guru kelas itu hanya membantu memahami, mengatasi permasalahannya dari cara belajar, sosial, emosional maupun perilaku siswa. Tapi kalau guru BK dia lebih mendalam lagi, mengembangkan program dalam program BK dan intervensi yang terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Karena kita guru BK itu bisa dengan wali kelas, guru mapel, atau mungkin pihak berwajib atau yang lainnya. Ini peran kita di sini. Kemudian sumber kerjasamanya, kalau wali kelas orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor atau pihak luar sekolah ya. Guru BK sampai kepada masyarakat. Ya Bapak Ibu, ada ke masyarakat. Lebih jangkauannya lebih luas. Tujuannya kalau di guru mapel ini hanya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik, tapi kalau guru BK untuk kesejahteraan, bagaimana seorang siswa itu menjadi sejahtera, dia merasa nyaman, merasa aman dan menggembirakan ketika berada di lingkungan sekolah, sehingga dalam proses pertumbuhannya menjadi lebih optimal. Di sini tantangannya masalah sosial, perilaku, pengaruh kemampuan belajar. Kalau guru BK lebih kompleks, dari kulit ke kulit, inilah guru BK mengatasi. Harus sabar dan tahan banting terhadap tantangannya. Nah, Bapak Ibu perlu kita ingat di sini nih, kalau kita selama ini menyebut permasalahan siswa itu masalah ataupun kasus, dalam jurus BK ini masalah siswa ini sekarang nggak disebut kasus ataupun permasalahan, tapi diganti nama dengan TIR. Tulisannya TIR. TIR, ada TIR 1, TIR 2, dan TIR 3. TIR 1 ini golongan rendah. Permasalahan-permasalahan yang dianggap rendah bisa diatasi oleh guru wali ataupun wali kelas. Nah, yang berikutnya yang ini nanti bisa dilihat ya, kesulitan belajar ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, ketidakteraturan perilaku ringan kayak nggak mengganggu di dalam kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran, terlambat,
Tapi tidak ada resiko ya, tidak ada resikonya yang tier 1. Yang tier 2 ini terarah lagi. Di murid kesulitan yang mulai dari terlihat membuat dukungan tabani. Murid tidak merespon tier yang pertama nih. Dari permasalahan tidak ada respon sama sekali. Perilaku mengganggu berulang kali. Contoh pelanggaran aturan kelas, bolos sekali. Kalau sekali, 2 kali oke, masih masuk dalam tier 1. Tapi kalau dia sudah bolos atau cabut atau terlambat sudah lebih dari 3 kali ke atas, ini masih sudah tergolong ke tier 2. Prestasi akademik menurun, ya. Kemudian kecemasan sosial, sulit berinteraksi, ada yang Bapak Ibu ya. Kemudian ketidakmampuan mengolah stres, ini sehingga terjadi konflik. Banyak kan anak kita Bapak Ibu ya, kita ini mudah tersenggol sikit mulai tanduknya keluar. Ini udah boleh ini masuk kepada guru BK, sudah bisa diarahkan kepada guru BK permasalahan di tier 2. Nah di tier 3 ini lebih lagi intensif, golongan tier 3. Murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Ya, ini kita perlu, inilah namanya kolaborasi. Perlu kita berkonsultasi dengan tim ahlinya, psikolog, medis atau kepolisian. Nah, disinilah ya. Gangguan mental, kecemasan berat, depresi. Nah, depresi kan kita sebagai guru BK tidak bisa mengatasi. Harus konsultasi kepada psikolog. Ini anak kita arahkan. Setelah kita panggil orang tuanya, kita diskusikan dengan orang tuanya, kita arahkan anak ke psikolog. Kalau orang tuanya setuju, alhamdulillah. Kalau nggak setuju, aku berubah di sini. Nah, perilaku berat, gengsi, impulsif, output emosional, ketidakmampuan belajar yang parah, gangguan yang psikolog, trauma mendalam, masalah sosial ekonomi yang signifikan, pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya atau diskriminasi sistem. Nah, inilah yang perlu kita ada ahli tangan kasus ya dalam struktur BK. Ini kolaborasi kita dengan pihak berwajib. Kalau yang pertama itu cukup wali kelas tier 1, tier 2 ini adalah yang kita perlu tangani. Sementara tier 3 bisa dengan bantuan tim ahli. Tapi tier 1 kadang langsung lari ke BK Bapak Ibu ya. Itulah tapi yang boleh buat. Tugas kita mengembang untuk mencerdaskan, untuk menjadikan anak itu lebih positif ya, dilanjutkan saja. Nah ini dia indikator kolaborasi yang perlu dalam penanganan masalah murid. Sekarang istilah murid ya, bukan siswa ya. Ya Bapak Ibu. Ini kalau referal ini kepala sekolah. Kepala sekolah kita sebagai guru BK bisa langsung berhubungan langsung dengan kepala sekolah dalam penanganan kasus siswa. Seperti saya kemarin baru ya hari Senin. Nah ini langsung saya menghubungi kepala sekolah bagaimana anak ini, karena sudah beberapa kali seperti ini. Ada juga ada kaitannya dengan guru. Saya nggak bisa menangani guru, saya harus menangani siswa saja. Ini referral. Kemudian kasusnya berat nih, guru mapel, orang tua. Ini ada dengan guru BK-nya, ada wali kelas, ada guru wali, bahkan mungkin guru wali kelas sebagai guru walinya ya. Ini harus ada. Ini yang menangani tier 1 bisa piket loh Bapak Ibu.
tapi di sekolah luar biasa. Ini kita harus tahu. Kemudian dengan adanya pelibatan orang tua, maka hubungan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua, hubungan sekolah dan rumah menjadi lebih dekat lagi. Yang berikutnya mengurangi miskomunikasi terhadap apa yang terjadi ataupun strategi yang diberikan oleh sekolah. Kemudian mempercepat pendeteksian permasalahan yang dihadapi oleh siswa sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk masa depan anak dan masa depan murid. Baik, ini problem solvingnya. Kita mempraktekkan permasalahannya. Ini karena tadi dari kita tulis tadi tidak ada kartunya. Jadi macam mana kira-kira? Hah? Baik Bapak Ibu, ini salah satu contoh dari kasus. Coba diperhatikan kira-kira dia masuk ke tier berapa? Apakah tier 1, tier 2, atau tier 3? Silakan dibaca, diperhatikan. Tier berapa? Seorang siswa pendiam dan tidak suka kegiatan bermain. Akhirnya dijauhi oleh teman-temannya. Guru BK ingin mengintervensi, namun wali kelas merasa tidak ada masalah karena siswa tersebut memang tertutup sejak awal. Kira-kira masuk ke tier yang mana? Tier 2. Tier 2. Ya, kenapa kita masuk kepada tier 2? Karena sudah mengganggu kehidupannya atau dijauhi teman-teman. Iya, sudah dijauhi oleh teman-temannya. Disinilah peran kita. Supaya anak ini tidak berkelanjutan begini, kita harus mengatasinya. Silakan Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada lagi sebuah kasus. Beberapa siswa sering bermain permainan fisik saat istirahat yang berujung-ujung luka. Orang tua protes, tetapi siswa mengatakan mereka hanya bermain dan tidak bermaksud menyakiti. Nah, ini masuk pada tier berapa Bapak Ibu? Tier 2. Berarti siapa yang terlibat di sini? Yang harus menangani langsung di tier 2 itu siapa? Guru BK, Ya, guru BK ada guru dari bawah ya. Ada wali kelas, kalau guru walinya guru wali kelas, kemudian guru BK, kita juga langsung berkolaborasi dengan orang tua. Satu lagi lah. Oke, nih. Beberapa siswa membuat video meniru konten viral yang tidak pantas dan mengunggahnya di media sosial. Video tersebut dilakukan di lingkungan sekolah dan menjadi perbincangan publik. OSIS membela karena konten itu hanya untuk lucu-lucuan. Nah, tier berapa nih? Tier 2 karena sudah mengganggu, sudah apa namanya? Sudah tidak pantas yang di sini nih, tidak pantas. Kemudian dia diunggah di media sosial. Ini kan bisa menjadi hal buruk ya untuk sekolah.
sudah ada identifikasi masalahnya, kemudian tergantung pada tier tadi, tier 2 ya, badannya di tier 2 ya, nanti kita dokumentasikan. Baik, inilah dia Bapak Ibu. Ini perlu dicatat. Di sini kita sebagai guru BK harus mengetahui permasalahan itu dilakukan berulang kali atau kronis meskipun telah diberikan intervensi awal. Ini termasuk tier berapa. Kemudian masalah berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid akademik, sosial, emosional. Lanjut, masalah terjadi di berbagai konteks baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya adanya faktor resiko tinggi seperti trauma, kekerasan, dan kesehatan mental. Lanjut, diperlukan informasi dari guru, orang tua, dan pihak lain untuk memahami masalah. Di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau tadi kan agak kecil-kecil, ini agak besar nih. Ini permasalahan umumnya, tingkatan tier permasalahannya tier 1, tier 2, tier 3. Permasalahan umum, perilaku yang kelas ringan, keterampilan, keterlambatan, kurang motivasi belajar. Ini masuk pada tier 1 yang kita harus berkolaborasi dengan guru, kemudian juga bisa konselor sekolah atau kita sebagai guru BK. Ini kita ya, konselor sekolah, berarti kita harus membuat sebuah kurikulum pencegahan pelatihan keterampilan sosial yang mendukung guru. Nanti bisa dibaca sampai habis. Oke, nah ini yang terakhir ya, kolaborasi kita. Di samping kita melakukan konseling individual, juga ada asesmen yang khusus, ada rujukan kepada pihak-pihak tertentu. Disinilah, karena di tier 3 ini kan sifatnya sangat krusial sekali. Oke. Nah, ya selama kita sudah menjadi seorang pendekar, kita sudah berhasil menguasai jurus bangun kolaborasi. Oleh karena itu kita pantas untuk mendapatkan pusaka ke-6 ini. Kita tidak punya